hari ini semoga baik-baik saja semuanya ya. Karena selama 30 menit ke depan saya Putri Sukardi akan menemani Anda di program yang akan mengulas semua tentang wanita dalam Women in News. Jadi pastikan Anda tidak akan melewatkan tayangan ini. Ada apa di Women's News kali ini? Berikut highlight selengkapnya. Tasya Nur Medina jalani bisnis hijab dengan kekeluargaan. Hobi maco wanita Indonesia. Titi Hatta, sang kolektor tas Hermes. Kita awali Women in News dengan kisah sukses Tasya Nur Medina, pebisnis wanita hijab. Berawal dari bisnis online, kini kakak kandung artis Tasya, Adia Meka ini telah berhasil membuka butik hijabnya di beberapa kota besar di Indonesia. Seperti apakah kisahnya Womens? Berikut selengkapnya. Berawal dari bisnis online yang saat ini menjamur di dunia maya, Tasya Nur Medina mencoba peruntungan di dunia fashion. Kali ini, istri dari artis Ferry Ardiansyah ini memilih hijab dan busana muslimah yang ditawarkannya. Baginya, hijab dan busana muslimah merupakan pakaian yang sudah melekat sejak lama. Dan karena itulah menciptakan kreasi sebuah mode fashion bukan hal yang baru baginya. Ini merupakan sebuah hobi yang sudah lama. Awalnya online, nyoba online selama 1 tahun. Jalan 1 tahun itu, tapi kita kerja sama salah satu desainer juga. Awal mulanya bikin ini karena memang hobi, terus juga pengen ada satu tempat yang pada akhirnya keluarga bisa kumpul, itu aja sih. Gaya berbusana muslimah lengkap dengan hijab yang menutup auratnya selalu dikenakan oleh Tasya Nur Medina. Aura kecantikannya pun tampak terlihat anggun dan feminin. Dari fashion busana muslimah inilah banyak teman, saudara, dan wanita yang tertarik dengan hijab dan gaya busananya. Kemahiran memadu padankan mode hijab dan busana muslimah yang trendy dan juga fashionable membuatnya tertarik menggeluti di bidang desain baju muslimah. Inspirasinya pun dikukuhkan dengan membangun usaha butik mekanisme miliknya. Lalu seperti apakah usaha butik Tasya Nur Medina dirintis? Aku itu seneng banget berkomunikasi dengan orang banyak gitu, dan aku suka banget sama yang namanya fashion. Nah terus kalau misalnya aku lagi pakai baju, orang suka nanya, bajunya beli di mana? Sekali, dan Saskia juga, Saskia pakai baju beli di mana? Sekali 2 kali nyebutin orang terus kan, nyebutin orang sampai akhirnya kita kenapa nggak coba bikin sendiri sih? Akhirnya ya itu dia, Meka itu sebenarnya bisa dari nama dia bisa, tapi kita pengennya ada kayak Meka itu. Ya Mekah ya, kalau orang Islam identik dengan Mekah kan gitu. Terus kenapa izm, kayak komunitas atau lingkungan yang izm. Bukan hal yang mudah membangun sebuah usaha. Kerja keras dan ketekunan serta kesabaran merupakan faktor utama agar usaha butik milik dua bersaudara ini semakin eksis. Asam garam dalam membangun usaha telah dilaluinya dengan penuh kesabaran. Sekarang tinggal memetik buah manis dari hasil kerja kerasnya. Memiliki karyawan, mempunyai pelanggan, serta manajemen yang baik. Itulah keadaan butik mekanisme saat ini. Dan bagaimana suka duka Tasya Nur Medina dalam mengembangkan usahanya tersebut? Ada yang bilang, mau sukses itu kita harus memulai dari bawah gitu. Aku dulu tidak punya karyawan sama sekali, jadi waktu pada saat online, semua barang masuk ke rumah aku gitu kan. Aku harus packing itu sendiri, mengirim ke pengiriman itu sendiri. Bahkan kalau tempatnya kalau naik mobil ada susah, aku harus naik motor, naik ojek gitu dianterin, kirim barang semua, terus satu-satu didatain. Jadi memang dimulai dari bawah banget, Mbak. Semoga saja usaha keras yang dilakoni Tasya Nur Medina dalam merintis usahanya dapat menginspirasikan kita semua. Wah, sebuah kisah yang sangat memotivasi sekali ya. Berita selanjutnya datang dari penyanyi cantik Alena yang memiliki sekolah alam. Penasaran Moments? Ini dia liputannya. Caroline Gunawan atau yang biasa disapa Alena mendadak mengunjungi sekolah alam yang didirikannya.
ASA yang disingkat menjadi Alena Sahabat Anak. ASA adalah sekolah non-formal yang dibentuk Alena pada tahun 2009. Sekolah ini memfokuskan pendidikan bahasa Inggris dan matematika. Peserta anak didiknya pun beragam, terutama dari kalangan anak jalanan yang tidak mampu, dari tingkat TK, SD, dan SMP. Alasan Alena untuk memfokuskan pada pelajaran bahasa Inggris dan matematika, yakni agar anak didiknya semakin percaya diri dalam belajar. Sekolah ini pun didirikan oleh Alena beserta timnya atas dukungan dari keluarga. Sekolah alam ini dirintisnya sudah berjalan 5 tahun lamanya. Sampai sekarang sudah memiliki anak didik sampai 200 lebih. Pada dasarnya keinginan Alena untuk mendirikan sekolah sudah lama ia impikan. Bahkan keinginannya pun terlahir sejak Alena kecil. Aku membuat sekolah tambahan ini dulu awalnya terpanggil dari anak-anak jalanan. Kita pengen melakukan sesuatu di luar pekerjaan. Jadi pengen beramal tapi nggak tahu apa, panggilannya pendidikan dan anak kecil ya udah. Jadi pengen mendirikan sesuatu. Pertama tuh pengennya untuk anak jalanan, kelas yang untuk meluluskan mereka sampai SMP. Jadi SD, SMP, SMA. Ternyata setelah aku pelajari jauh lebih susah dari kedengarannya. Ruang belajar di alam terbuka dikelilingi dengan pepohonan yang rindang membuat anak-anak betah berlama-lama belajar sambil bermain. Suasana yang bersahabat dengan alam membuat anak didik memiliki prestasi di sekolahnya masing-masing. Sangat beralasan, mengapa anak didik ini mempunyai prestasi? Pasalnya, tenaga pengajar sekolah alam ASA ini berasal dari kalangan akademis terkemuka. Mereka para relawan yang mengajar dengan hati. Namun proses belajar mengajar tidak selamanya mulus berjalan. Terkadang ada juga kendala dan juga tantangan yang dihadapinya. Cuaca buruk ataupun hujan datang. Mereka pun berlarian mencari tempat untuk berteduh. Akan tetapi itu semua mereka hadapi dengan penuh kegembiraan dan sukaria. Berprofesi sebagai presenter dan penyanyi, artis cantik Caroline Gunawan sangat peduli dengan perkembangan anak-anak Indonesia. Dia sudah memiliki banyak cabang sekolah alam yang mampu menampung anak-anak untuk belajar bersama di alam terbuka. Udah ada cabang lain, udah ada di tempat lain. Tempatnya di mana, Bu? Di Bintara, di Rawamangun, terus ada sempat dulu di Cipinang, tapi ada masalah yang sangat berat di sana. Jadi sementara nanti diusahakan lagi. Saatnya Indonesia untuk memperhatikan anak-anak kita. Dan kalau buat aku, karena panggilanku di pendidikan, khususnya di pendidikan. Bagi Alena, mendirikan sekolah ini merupakan hal yang sangat berharga. Oleh karena itu, penyanyi kelahiran Malang tersebut berharap bisa terus bertahan dan menjadi inspirasi bagi semua orang. Semoga saja usaha yang dilakukan Alena dapat menggerakkan hati woman semua untuk selalu berbagi dengan sesama ya. Jangan kemana-mana, Woman in News masih akan kembali setelah commercial break berikut ini.